Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Good morning, good afternoon, and good evening buat kalian yang nonton di jam-jam yang berbeda. Jadi pada video Bitcoin Update hari ini, saya mau sedikit menyampaikan ya beberapa poin-poin yang sangat penting, terutama untuk YouTube channel saya. So kalau kalian mau menyaksikan atau kalian mau lihat ya, mungkin the first 4 or 5 minutes itu bakal jadi penjelasan saya seputar hal itu. Dan setelah itu baru kita ngomongin soal update terkini terkait dengan price Bitcoin yang sudah mencapai $60.000 lagi, kemudian beberapa konfirmasi dan informasi penting yang akan saya sampaikan terkait dengan berbagai fundamental data dan informasi terkait dengan data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Itu akan saya jelaskan secara mendetail setelah ini. So, by the way, di video update sebelumnya, kita udah berbicara soal resiko memanasnya geopolitik dan ancaman bagi pasar. Tapi itu sifatnya adalah belum terjadi. So, itu bukan data, itu bukan fakta, melainkan baru sentimen dan kekhawatiran para pelaku pasar yang tentu saja meningkatkan resiko awareness atau kewaspadaan kita terhadap kemungkinan market yang bisa mengalami tekanan jual kembali akibat kondisi tersebut. Namun, apakah itu pasti akan terjadi? Ya, jawabannya tidak ada yang pasti. Ya, it's all about probability kalau kita berbicara di financial market atau pasar keuangan. Oke? So, first things first, teman-teman sekalian, saya pengen menanggapi komentar dari Skid GG. Dia tanya ya, kok dulu sempat dengar dari Ko Kevin bahas Kubecoin, kira-kira ke depan gimana prospeknya? So far belum gimana ada impact. Well, if you missing out, saya udah pernah update soal Kubecoin itu per 3 Juni 2022 by Telegram Group. Ya, karena mayoritas yang sudah mungkin nonton YouTube channel saya, biasanya dia akan mencari informasi atau update kembali melalui Telegram Group. Jadi saya update di sana langsung, karena ini sifatnya time sensitive, teman-teman sekalian. Time sensitive itu maksudnya apa? Per kondisi itu di-update, saya langsung update. Dan ini kejadiannya jam 12.30 malam, saya waktu inform ke teman-teman sekalian. Ya, mungkin nggak langsung hari itu atau momen itu juga, ya biasanya sih ada spare waktu kayak beberapa hari atau mungkin beberapa minggu gitu ya, tapi nggak sampai lama-lama banget. Cuman intinya kalau ditanya soal Kubecoin, ya saya sudah inform untuk langsung prepare exit ya. Jangan lupa klaim Kubecoin-nya, saya jelasin juga detail-detailnya. Kemudian terakhir ada ICO, karena saya ingat ada yang nanya juga soal ICO-nya boleh ikut atau enggak. Ini masih 7 hari lagi menjelang ICO-nya pada saat itu, dan saya bilang tidak rekomen ya. Kenapa? Karena kalau saya ikut pre-sale-nya, waktu saya info update ke teman-teman, mungkin pada saat itu lewat YouTube video, itu udah 3 kali profit yang didapat. Ya, dan dia nggak pakai di momen itu kita ngelihat ICO ini ada masa vesting. Jadi ibaratnya kalau teman-teman ikut initial coin offering, kalian akan ditahan tuh ya koin yang akan kalian terima untuk beberapa periode. Sementara yang pre-sale itu udah terima. Jadi kalau saya ngelihatnya kayak gini, ya simpelnya adalah resiko dump tinggi. So better langsung exit saat nanti di announce exchange mana yang launching Kubecoin. Ya, bukan untuk di hold, apalagi koin-koin yang sifatnya kita ikut pada saat pre-sale. Ya, kamu udah dapat profit yang luar biasa. Ya terasa ya, biasanya sih kalau pre-sale kan bisa sampai 10x ya, ada yang 15x, ada yang bahkan lebih dari itu. Namun untuk case-nya Kubecoin mungkin bisa dibilang project yang kurang berhasil, mengingat dia launching project itu pada saat bear market ya, sangat disayangkan sekali. Jadi kalau misalkan mungkin dia launching project itu pada saat momen-momen ketika market lagi hype-hype-nya, ya mungkin bisa lebih dari 3x ya, bisa lebih dari 5x ya, tapi nobody knows ya. Saya pun juga begitu, teman-teman sekalian. Ketika saya memutuskan untuk invest atau memutuskan untuk membeli atau memutuskan untuk ikut pre-sale-nya, ya pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang harus kamu perhatikan. Dan teman-teman, tidak ada kewajiban bagi saya untuk mengupdatekan seputar hal itu. Namun saya memahami kalau di negara Konoha ini, ya kita nggak bisa seperti itu. Ya, dalam artian kalau Anda tahu dari saya, pasti Anda butuh informasi dari saya juga. Padahal, mohon maaf, ketika Anda tahu dari saya, Anda bisa lakukan research, mencari informasi secara mandiri. Follow Twitter-nya, follow update-nya, follow YouTube-nya. Jadi ketika mereka memberikan informasi-informasi terbaru, Anda bisa langsung mengambil keputusan tanpa harus menunggu dari mana Anda tahu itu sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir
this is the problem ya. Kalau saya bilang masalah di negeri Konoha adalah banyak yang minta rekomendasi tapi hanya mau disuapin aja untuk informasinya, gak mau cari tahu sendiri dan research mandiri. Jadi kalau misalnya sampai salah atau rugi, akhirnya kamu akan nyari orang lain untuk dikambing hitamkan atau disalahkan ya. Dan hanya ada 2 koin yang saya pernah mention, itu pun dua-duanya saat pre-sale, yaitu MetaHero dan KubeCoin. Nah, jangan ditanya lagi ke saya ya, MetaHero gimana kabarnya, karena udah launching sejak lama, dan the moment saat saya inform, pas momen presale itu, setelah dia launch, MetaHero tuh udah gain sampai hampir 3.000%-an lebih, teman-teman sekalian. Ya, kamu bisa cek itu di CoinMarketCap. Ya, CoinMarketCap, kamu cari aja MetaHero. Oke. MetaHero, teman-teman sekalian. So if you take a look here, di bagian sebelah kiri ya, section sebelah kiri, saya nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, tapi all time high-nya, ya, kalau kita lihat secara historical data, wah, kita harus back dulu teman-teman di sini ya. Kita lihat dari sini aja. MetaHero secara all time high itu ada di angka 0,2518 dolar. Dan saya info update itu udah lama banget. Ini 3 tahun yang lalu. Tepatnya dia mencapai ATH itu di tanggal 3 Desember 2021 ya. Saya nggak tahu kalian kelihatan atau enggak. Tapi saya info MetaHero. MetaHero. There we go. 4 Juli 2021. Jadi 4 Juli 2021 rentan waktunya sampai ke 3 Desember 2021 itu sekitar lebih kurangnya 4 bulan sampai 5 bulan teman-teman sekalian. So if you have the information earlier dari yang saya update pada saat itu dan kalian ngelihat di saldo kalian itu udah naik sampai sekian kali, ya udah harus exit ya. Jangan ditanya lagi kok kapan exitnya gitu kan. Ya, itulah sedikitnya yang saya pengen sampaikan di awal, teman-teman ya. So, mudah-mudahan kalian yang juga udah kenal saya sejak lama bisa bantu update, bisa bantu informasiin ke yang lain kalau ya I'm no longer talking about recommendation coin karena saya ngerti banget habitnya di sini seperti apa. Terutama kalau misalkan teman-teman yang sebenarnya secara mandiri sudah lakukan research, pastinya nggak akan nanya lagi. Ya, saya bisa guarantee akan hal itu. Kenapa? Karena dia udah tahu koin yang dia research, koin yang dia cari tahu, itu dia udah tahu duluan. Maka dari itu baru dia bertanya. Biasanya segi price actionnya seperti apa. Dan baru saya review overall-nya seperti itu. Oke? So, thank you very much for your understanding and let's talk and deep dive into the information ya yang dibutuhkan untuk pergerakan market hari ini. Pertama-tama teman-teman, Bitcoin having a nice push ya, naik sampai ke 60.000, tadi highest-nya itu sampai 61.500 dolar, and then sekarang lagi sedikit terkonsolidasi atau mungkin bisa dibilang sedikit terkoreksi. Dan kalau teman-teman memperhatikan tadi pagi ya, saya nggak cuma ngomongin Ethena, Mu, and Sui doang, tapi di awal itu kita udah ada ngebahas soal Bitcoin-nya dulu. Jadi saya sampaikan di sini, idenya adalah saya ngelihat ranging-nya ini itu memang memiliki probabilitas lebih tinggi untuk dia break high karena descending channel itu merupakan bagian dari koreksinya atas kenaikan impulsif yang berlangsung sejak tanggal 8 Agustus sampai kisaran tanggal 10-an ya lebih kurangnya. Lalu dia mengalami pullback corrective and then kalau misalkan dia mampu breakout, well kita bisa expecting dia naik dan di situ harusnya bisa jadi momen dia untuk meneruskan penguatannya, tapi it depends on how CPI malam ini akan memberikan dampak terhadap market secara masif. Dan market ini kita berbicara para pelaku pasar secara keseluruhan ya. Sangat masif teman-teman. Baik itu US equities, baik itu emas, baik itu currency, semuanya akan bergantung dari hasil CPI pada malam hari nanti. Dan itu di jam 7.30. Anda harus perhatikan di momen market volatile itu, dan before itu saya sarankan untuk tidak berspekulasi. Ya, berspekulasi dalam arti, gue beli, gue jual, gue begini, gue begitu ya. Apalagi kalian buka futures market, gue long, gue short, nah itu sangat riskan. But if you want to trade and you insist atau kalian tetap ngotot mau, ya pastiin aja risk manajemennya yang wajar. Jangan sampai gila-gilaan dan berharap dalam malam hari ini Anda akan berubah jadi bilioner seketika.
Ya, itu perhatikan teman-teman sekalian. Kalau kita ngelihat inflation nanti malam berdasarkan forecast dan berdasarkan PPI kemarin, harusnya karena PPI kemarin rilis datanya cenderung lebih rendah daripada forecastnya. Dan kita ngelihat angka dari 0,3% itu turun, nggak ke 0,2 lagi, tapi ke 0% guys. Turunnya by 0,3% sekaligus. Dan PPI-nya sendiri juga sama, harusnya tadinya malah cenderung turun, cenderung steady atau sama, ini malah turun ke 0,1%. Jadi kalau dari segi inflation bukan terhadap ya, tapi dari produsennya itu bisa dibilang cenderung turun ya, tidak ada kenaikan harga atas cost yang dibutuhkan ya untuk membuat suatu produk itu atau production ya kan, makanya kita bilang PPI itu apa ya kalau kita Price Production Index ya kalau nggak salah teman-teman. Sementara kalau CPI, Consumer Price Index, itu kita ngelihat dari sisi konsumen. Kalau dari produsennya justru cenderung lebih murah, harusnya CPI-nya juga sama nggak sih? Harusnya ya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan sama, maka proyeksi di sini, kayak misalkan core CPI month over month, itu dari 0,1% diproyeksikan akan naik ke 0,2%. Mungkin sama. 0,1%. Mungkin ya, kita nggak tahu teman-teman. Karena ya kita nggak bisa menentukan itu. Yang menentukan adalah data-data ini dari BLS ya. Jadi Bureau Labor Statistics kalau saya tidak salah ya. Dan data-data ini bisa aja dimanipulasi untuk melihat kondisi perekonomian relatif oke. Dalam tanda kutip di sini karena sebentar lagi US election. Kita tahu teman-teman ya, ini bisa menjadi sebuah momen di mana data-data ini bisa jadi tidak reliable, tapi apa yang ditunjukkan kepada publik itu yang mereka mau. Itu yang mereka mau settingkan di market, sehingga kalau market terlihat lebih positif, maybe itu dikarenakan data-data ini, dan mungkin karena para whales juga mengantisipasi hal tersebut. Ya, sementara dari forecastnya, menurut saya acuan paling utama yang paling penting itu adalah year over year-nya, di mana angka ekspektasi untuk core CPI, berarti exclude food and energy, itu turun dari 3,3% menjadi 3,2%. Kalau demikian turun, maka sebetulnya ini akan menentukan ya, side effect-nya adalah akan menentukan bagaimana pengambilan keputusan suku bunga The Fed pada pertemuan September mendatang. Jadi kalau misalkan mereka melihat, unemployment rate-nya sudah naik di angka 4,3%, maka dari itu kemarin banyak yang mengantisipasi dengan sham roll ya, bahwa ini bisa terjadi resesi ekonomi. Namun, kita perhatikan teman-teman, jika seandainya data CPI nanti malam itu bisa turun, at least mendekatilah level yang diharapkan oleh the Federal Reserve, maka harusnya rate cut pada September mendatang itu bisa kembali muncul untuk 50 BPS atau 0,5% basis point. Ya, nah saat ini teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat ini berdasarkan probabilitas, swingnya sangat signifikan. Ya, dengan current coba kita berganti ke bagian probabilitas ya teman-teman sekalian ya. Wait a second, still loading. Wah, ini kayaknya error ya teman-teman ya. Masa 100% The Fed tidak akan rate cut? Ini sih gokil banget kalau sampai itu terjadi teman-teman sekalian. Dan harusnya priced in, malah market bisa panik. Nah ini dia ya, mohon maaf teman-teman. Belum terupdate ya, kaget ya. Saya juga kaget ya. Oke, so kalau misalkan katakanlah CPI inflation rate-nya bisa turun makin mendekati target yang diproyeksikan oleh The Fed, maka harusnya angka yang di sebelah kiri yaitu 475 sampai 500 atau cut rate sampai dengan 0,5% atau 50 BPS itu akan relatif cenderung naik. Kenapa? Karena The Fed harusnya melihat warning dari sisi tenaga kerja bahwa ini udah mulai nggak stabil, kenaikan sampai dengan 0,2% relatif agresif dan beresiko untuk US bisa mengalami resesi ekonomi, sehingga idealnya adalah kalau misalkan inflasinya sudah benar-benar berhasil diredam, sudah benar-benar cooling down, mengikuti data PPI kemarin atau tadi malam, ini juga akan menjadi kondisi yang
sangat menentukan untuk pengambilan keputusan The Fed. Kalau September rate cut 0,5% itu akan ideal. Ya, dalam tanda kutip mereka harus mempercepat proses easingnya supaya para pelaku pasar, para pengusaha, para investor itu tetap bisa melakukan aktivitas mereka, bahkan melakukan ekspansi dan menimbulkan atau menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru. Ya, sekiranya itu yang diharapkan teman-teman sekalian. Jadi inflasi nanti malam ini akan sangat-sangat berdampak pada market secara keseluruhan, dan karena semakin dekat dengan bulan September, di mana bulan The Fed akan mengambil keputusan, tepatnya 35 hari lagi dari sekarang, ini akan menjadi data yang mungkin 1 atau 2 data terakhir sebelum The Fed mengambil keputusan pada September mendatang. Dan teman-teman, kalau kita lihat di 35 hari dari sekarang, itu berarti di bulan September The Fed masih bisa lihat data inflasi 1 kali lagi. Dan itu akan semakin menentukan lagi kira-kira The Fed mau bawa pengambilan suku bunga mereka, pengambilan keputusan atas suku bunga mereka ke arah mana yang lebih agresif, atau justru kita tetap dalam keadaan slow aja nih, turunin 0,25% aja. Langkah ekstrim yang mungkin bisa di luar dugaan para pelaku pasar membuat market crash adalah kalau inflasi nanti malam ternyata angkanya malah naik, perhatiin, malah naik, misalkan dari 3,3% nih, ternyata di angka 3,3 atau bahkan 3,4%. Ini bisa berdampak sangat buruk bagi pengambilan keputusan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada September mendatang. Langkah ekstrimnya adalah The Fed nggak jadi pangkas suku bunga, dan di momen itu terjadi, very likely market bisa mengalami koreksi atau bahkan dump yang cukup parah. Kenapa? Karena kalau misalkan The Fed sampai nggak pangkas suku bunga, hampir bisa dipastikan The Fed akan membawa Amerika itu masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Ya, itu yang dikhawatirkan. Tapi ya kita lihat balik lagi, tergantung data nanti malam. Kalau berdasarkan forecast dan PPI kemarin sih, mudah-mudahan sejalan dan angkanya cenderung cooling down atau turun. Kalau itu demikian terjadi, harusnya ini relatif positif buat market. Ya, itu sementara dari data ekonominya. So far udah 17 menit kita ngomong cuma kayak begini doang ya. Saya pengen bahas cepat aja teman-teman sekalian. Jadi the moment kemarin kita ngelihat market dump akibat Japanese carry trade ya, itu menyebabkan short-term holders panic selling. Saya pikir ini demikian terjadi trennya sejak awal Agustus. Mungkin ya karena ngelihat data juga kayak Agustus, September, itu market Bitcoin kan relatif price-nya itu turun atau terkoreksi. Jadi mereka panic selling. Kalau kita ngelihat ini short-term holders supply itu cenderung turun, tapi secara tren baliknya kemana teman-teman? Ke long-term holder supply. Ya kita ngelihat bahwa setelah long-term holders ya, katakanlah mereka profit taking ya, the moment pada saat Bitcoin mengalami rally. Jadi kita ngelihat secara long term holder supply di sini kecenderungan turun ketika awal kuartal 1 sampai akhirnya puncaknya itu di 18 April 2024. Namun per sekarang itu sudah mulai melonjak naik kembali ya. Angkanya udah mulai bertambah kembali dari 14 juta sekian, itu sekarang sampai di 15 juta 174 ribu supply Bitcoin yang dipegang oleh long term holders. Dan so far dengan kondisi tersebut, ya kita bisa lihat bahwa ketika market sedang dalam konsolidasi seperti ini, tampaknya para pelaku pasar, apalagi whales, itu memanfaatkan situasi dengan baik. Jadi buat mereka yang kena shakeout, pada akhirnya mereka bisa dibilang supply-nya itu berpindah ke tangan para whales ini yang memang mereka nge-hold secara jangka panjang. Jadi kalau kita ngelihat dari data sementara, ya demikian yang ditunjukkan seperti itu. Selain itu kemarin kita ada bahas juga di Twitter exchange reserve ya. Saya nggak tahu sih udah pernah bahas atau belum ya, tapi mudah-mudahan sih sudah. Ya pada intinya sih dengan reserve Bitcoin yang ada di exchange itu cenderung turun, menandakan kalau supply di exchange itu terus melemah sejak kuartal pertama 2024. Jadi mulai Januari setelah ETF di approve, kita bisa lihat angkanya terus turun. Ya, ini berarti kan bisa dibilang ya, momen-momen ketika Bitcoin mengalami konsolidasi lebih kurang 162 hari ini, itu bukan jadi ajang buang barang, tapi malah menjadi ajang untuk melakukan akumulasi. Sebab kenapa? Sebab kalau misalnya buang barang, harusnya reserve di exchange ini akan terus bertambah, atau mungkin relatif steady, karena akan ada equilibrium di situ. Ya, perpindahan antara pembeli dan penjual yang relatif stabil. Tapi di sini kalau kita ngelihat dengan reserve exchange yang turunnya secara drastis, itu artinya supply yang ada di exchange, berapapun itu, akan cenderung berkurang.
ya berkurang karena cenderung dibeli dan ditarik keluar dari exchange. Kalau saya beli dan saya simpan di exchange, nah ini lain ceritanya. Ya, berarti saya bisa jadi short term holders, kemudian saya keep barang di exchange, kemudian ya mungkin di momen tertentu saya langsung jual, ya kan? Makanya itu bisa dibilang ya Bitcoinnya cuma ada di exchange. Saya beli cuma pindah ke wallet balik lagi ke situ. Ya, tapi wallet yang ada di exchange. Beda ceritanya kalau saya beli dalam jumlah besar dan saya tahu resikonya kalau taruh di exchange itu adalah ada resiko Bitcoin saya bisa kena hack, bisa aja hilang kalau misalkan exchange-nya tidak bisa menjaga dengan baik. Sehingga the best way to keep my Bitcoin adalah mentaruh di cold wallet. Saya beli di exchange, saya keluarin dari exchange, masuklah di wallet. Makanya reserve exchange ini terus cenderung turun. Ya banyak sih yang ngasih info kayak bull run is coming, that mean bullish and bla 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 bla. Terus ada yang bilang kayak not liquid enough, bakal ada dump susulan dan bla 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 bla. So that's why judul video ini adalah Bear doesn't like this. Ya, dan satu lagi teman-teman sekalian yang gak kalah pentingnya yaitu Bitcoin average mining cost. Ini para miners, sekedar info ya teman-teman. Ini dalam keadaan merugi. Karena mereka untuk mining satu Bitcoin itu cost yang mereka bayarkan adalah di angka $77.877. Sementara Bitcoin saat ini di harga 60 ribuan something. Itu berarti selisih 17.000 dari cost minimal untuk pembuatan aja untuk mining satu Bitcoin. Ini artinya posisi Bitcoin saat ini itu undervalue kalau kita compare dengan production cost-nya. Ya. Jadi production cost itu adalah untuk memproduksi atau memining satu Bitcoin harus bayar $77.000 menggunakan listrik dan bla 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 bla. Tapi posisinya harga saat ini itu di bawah production cost-nya. Jadi kalau teman-teman sebagai miners daripada saya mining harus bayar 77.000 untuk satu Bitcoin, lebih baik saya ke exchange dan saya beli aja gitu. Nah, perlahan-lahan kondisi ini biasanya bisa menyebabkan para miners ini yang nggak kuat ya dari segi cost. Kita bilang miners retail lah, miners yang kecil, bukan miners besar yang berupa ya kalau kita bilang company besar gitu. Ya kemungkinan besar mereka akan shutdown mining mining toolsnya mereka. Jadi kayak oke, gue udah cukup ya, gue udah ngerasa ini udah nggak worth it, udah nggak cuan lagi kalau gue mining sekarang, mendingan gue jual aja atau gue shutdown aja miningnya gue. Habis itu gue ke market and beli dengan harga relatif lebih murah. Ya pada dasarnya yang saya pengen sampaikan di sini adalah Bitcoin saat ini undervalue kalau dari production cost. Dan teman-teman, fakta bahwa market itu masih aktif melakukan akumulasi, ya kita bisa lihat dari Bitcoin ETF lah. Memang di sini inflow-nya nggak sebombastis momen-momen sebelumnya. Namun teman-teman, kalau Anda perhatikan data yang kita punya sejak Bitcoin ETF itu di launching 11 Januari 2024. Mayoritas itu inflow guys, ya mayoritas itu inflow. Ada red days-nya, which is normal, ya, maybe market panic dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat BlackRock hampir nggak pernah jualan kecuali satu, yaitu $36,9 juta outflow pada tanggal 1 Mei 2024. Dan itu mungkin ngeprank doang, ya. Kalau kita ngelihat selain itu, BlackRock hampir nggak pernah jualan. Ini item semua teman-teman sekalian, ya. Cuman ini ada satu doang. Ini jual secara merata tanggal 1 Mei. I don't know, maybe sell on May and go away. Ya, pada saat itu 1 Mei pas jadi menyebabkan market guys, kita bikin momen panic selling terencana gimana caranya bro, kita jual sama-sama di tanggal 1 Mei, kita ciptakan kepanikan dan sentimen negatif di pasar. Saat orang-orang udah mulai meleng, kita akumulasi lagi ya. Momen merahnya cuma 1 hari, next day-nya BlackRock udah nggak pernah jualan lagi, nggak pernah keluar lagi barangnya dari ETF-nya mereka. Memang pernah ada beberapa hari di mana outflow, tapi kalian lihat satu hari inflow itu udah nutup outflow curut dan kecil-kecil itu. That's it. Habis itu apa? Aktif inflow lagi. Sampai akhirnya ada momen-momen selling pressure negatif dan bla 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 bla. Tapi in the end kalau kita lihat total inflow ETF sejak 11 Januari sampai sekarang adalah $17,4 miliar, terlepas dari buangannya Grayscale yang minus $19,49 miliar. Sementara BlackRock total sudah mengakumulasi sekitar $20 miliar dalam bentuk Bitcoin. Oke, so
ya kita bisa lihat bahwa proses yang sedang terjadi yang berlangsung ini, akumulasi panjang atau distribusi panjang, tentu saja terlihat dari bagaimana cerminan para pelaku pasar ya. Sejak 11 Januari 2024 itu ETF di approve. The moment itu terjadi ya kita bisa lihat bahwa market technically hanya terkonsolidasi setelah dia mencapai ATH baru. Apakah ini artinya rally parabolik yang kita tunggu-tunggu memang hanya belum terjadi aja, atau memang nggak ada lagi yang namanya rally parabolik setelah halving? Kayak cycle-cycle sebelum-sebelumnya itu udah nggak ada lagi. Jadi nggak valid tuh cycle-cycle sebelumnya, dan cycle kali ini benar-benar beda dalam arti all time high-nya cuma sedikit, 73 ribuan something aja, bahkan nggak nyampe ya, kayaknya 73 ribu sih masih nyampe ya, 73 600-an something. Habis itu udah no more $100,000 ya, no more 100K, dan Bitcoin habis ini akan dump sedam-damnya sampai yang ya para bear ya menyukai semuanya. Maksudnya kayak ya begitu harga dump sedikit aja Pak, biasanya bear langsung nongol ya kan, ini 30 ribu nih, ini 40 ribu nih, bahkan ada yang bilang kayak sampai ke 10 ribu lagi. I don't know ya, can we reach that point? Karena kalaupun itu terjadi, ini saya rasa tiba-tiba terjadi buangan secara massal, semuanya buang barang, semua inflow yang berlangsung sejak 11 Januari yaitu 17,4 miliar itu harus diserap market secara merata. I don't know ya, is it possible? Is it normal untuk hal itu untuk terjadi? I don't know guys ya. Tapi demikian, bagi saya ngelihat kondisi seperti ini mirip aja sih dengan summer pada 2023, di mana kita mengalami konsolidasi lebih kurang 180-an hari, bahkan 200 hari mungkin kalau per kondisinya dia sejak di sini ya 210 hari sampai akhirnya kita baru ngelihat ada rally. Tapi kalau kita lihat saat ini kita baru jalan itu 162 hari, berarti kalau ke 200 hari ya Anda masih harus nunggu around 1-2 bulan lagi ya, atau 2-3 bulan lagi dari sekarang. Dan momen itu bertepatan dengan red cut. Jadi apakah akan ada bantingnya setelah red cut dan setelah itu market pulih? Ya, secara price action demikian para pelaku pasar setuju setidaknya satu hal, yaitu sebelum market rally harus ada bantingan untuk membuat para retail itu kena shake out dan jual aset mereka atau exit dari market, sementara para whales memanfaatkan itu sebagai part of liquidity. Itu aja teman-teman sekalian ya, kalau dari yang tercermin berdasarkan data-data yang saya tadi coba untuk paparkan kepada teman-teman. Nah, perkara apakah nanti akan ada bull run atau tidak, apakah di sini sudah menjadi akhir dari segalanya, ya itu tinggal masing-masing sih pinter-pinternya mengelola aset ya. Kalau menurut saya ya I think saya sudah sharing banyak hal pada saat live streaming, pada saat membuat video di YouTube hampir setiap hari. Ya itu bisa teman-teman serap informasinya, Anda bisa menjadikan itu sebagai referensi atau mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan analisa secondary kalian. Dan selebihnya pengambilan keputusan itu kembali ke tangan masing-masing. Saya tidak overly bullish, saya tidak overly bearish, saya hanya melihat data, saya hanya melihat cycle-cycle dan historical data sebelum-sebelumnya. That's it. Ya, that's all I do ya teman-teman sekalian. Sejak I don't know ya, udah berapa lama teman-teman kayak begitu ya. Ya, jadi saya tidak pernah predicting anything ya, kita cuma mau menyampaikan data, kalian lihat datanya, menurut kalian make sense, that's it. Kalian olah data itu jadi informasi, informasi itu jadi pengambilan keputusan, that's it. Oke, so guys, Bitcoin in the lower time frame, saya cuma mau bilang kalau saat ini probabilitas kita untuk tetap naik itu masih lumayan tinggi, namun tetap tidak boleh dilupakan guys, kalau masih ada resiko di mana penurunan yang terjadi impulsif ini tetap masih menjadi resiko ya untuk pasar itu masih bisa memberikan tekanan jual pada akhirnya. Dalam arti di sini ingat, kemarin kita udah bahas di sini bahwa ini masih dalam proses penciptaan ya, masih dalam proses resiko untuk market masih bisa mendapati yang namanya lower high. Oke, kita ngeliat market turun, boom, and then naik, let's say corrective rebound ya, ABC corrective, baru kemudian nanti dia mengalami rejection lagi. Ya, itu masih sangat possible untuk terjadi. Sehingga yang saya butuhkan saat ini adalah melihat bagaimana progres Bitcoin di lower time frame after kenaikan impulsif ini dan pergerakan yang relatif korektif seperti yang kita bahas pada video semalam juga. Ekspektasinya adalah melihat Bitcoin itu bisa menguat dalam keadaan impulsif. Ya, menguat dalam keadaan impulsif. Ya, so far kita dapatkan itu setelah data PPI tadi malam. Jadi reactionnya agak telat ya, sekitar jam 11-an baru mulai aktif bergerak. Habis itu dia naik. Dan kalau kita ngelihat dari perspektif time frame kayak 30 menit aja, ini sebenarnya pergerakan itu sudah terlihat mengalami
pullback yang relatif korektif. Lalu perlahan-lahan dia mulai naik lagi. Jadi ya biasanya sih menjelang CPI harusnya pergerakan market relatif tidak kemana-mana karena market akan cenderung menunggu bagaimana nanti hasil data CPI baru kemudian mereka react ya dari para pelaku pasarnya. Apalagi New York Open itu 1 jam setelahnya. Jadi biasanya semakin telat tuh pergerakannya teman-teman sekalian. Nah untuk saat ini kalau dia berhasil naik impulse, sebenarnya saya pengen cari alternatif untuk memanfaatkan pergerakan ini ya. Dalam arti ya kita ngelihat ini bullish ya kita coba untuk follow up aja dengan melakukan long position pada market. Tapi saya butuh beberapa validasi lagi kayak ini naiknya menurut saya masih nanggung, high point sebelumnya cuma di spike doang. Well, saya geser lagi teman-teman ya. Jadi bunyi lagi. Ya, saya ngelihat di sini juga dia belum benar-benar valid breakout ya. Yang saya butuhkan adalah valid strong breakout and then a nice pullback untuk saya masuk di market. Itu aja sih pertimbangannya. Kalau misalkan saya salah gimana? Ingat, saya selalu menggunakan stop loss. Ya, saya meminimalisir resiko saya dan memaksimalkan ya profit kalau misalkan yang kita dapatkan seandainya pergerakan market sejalan atau sesuai dengan ekspektasi kita. That's it. Oke, so that's gonna be the update for today. Ya, ini panjang banget videonya teman-teman. Jadi kalau kalian nonton sampai finish, don't forget to type finish ya. Artinya kalian menyerap semua informasi yang saya sampaikan di sini dengan sangat baik dan semoga saja teman-teman yang dapat informasinya secara full bisa semakin lebih baik lagi dalam mengolah data dan memberikan mengolah data dan informasi yang saya coba untuk berikan. Ya, itu setidaknya menjadi referensi aja, bukan merupakan pengambilan keputusan teman-teman, karena saya juga bukan pakar atau bukan expert di bidang pasar keuangan atau di, bukan merupakan penasihat keuangan juga. Jadi, tolong teman-teman bijaksana dalam memanfaatkan informasi yang saya berikan di dalam video YouTube update ini. So, thank you very much guys for watching, and God bless everybody. Cheers. Bye-bye guys.